Berikutnya, kita akan melakukan demo untuk project yang sudah menggunakan database PHP dan MySQL. Maka kita ekstrak terlebih dahulu. Di sini ada Android project. Nah, ini ya. Ini bedanya uang kas, di sini uang kas V2. Ini kita keluarin. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat di sini ada modul instalasi SAM dan NPP. NPP ini Notepad++. Kalau kita buka browser, jadi yang pasti kan kita punya Android Studio. Terus kebutuhan berikutnya kita membutuhkan SAM untuk menjalankan PHP dan juga MySQL-nya. Jadi di modul ini teman-teman diajarin apa itu SAM, pengertian di sini, terus bagaimana melakukan instalasi. Kalau download di sini teman-teman bisa buka linknya ya, versi terbaru. Tapi untuk versi SAM yang kita gunakan kita sudah sediain di sini. Ada SAM. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti step-step langsung cara instalasinya sampai kita nanti berhasil menjalankan SAM. Ini langkah-langkah ke bawah. Nah, kalau sudah selesai nanti dia akan tampil kontrol panel. Kontrol panelnya kira-kira seperti ini nanti. Nah, yang dibutuhkan adalah di sini kan ketika baru selesai ini kan masih start. Nah, ini kan posisi sudah di start gitu kan. Posisi sudah di start. Jadi nanti kalau tampil seperti ini kita klik di sini start. Yang dijalankan adalah Apache. Apache ini untuk menjalankan PHP kita, sedangkan MySQL untuk menjalankan database kita nanti. Kira-kira seperti itu. Terus kalau turun lagi, nah itu kan klik start tadi. Terus buka localhost SAM. Nah, ini tampilan SAM kalau sudah dijalankan. Terus kita buka di browser. Berikutnya setelah itu kita juga bagaimana menampilkan database. Di sini ada localhost php myadmin. Nah, nanti kita buat database-nya di sini. Kemudian setelah selesai mengerjakan SAM ini nanti kita ada juga Notepad++. Sebenarnya untuk PHP editor itu banyak, ada Sublime, ada NetBeans, terserah sih sebenarnya teman-teman pakai apa, pakai VS Code juga nggak apa-apa. Cuman di sini kita pakai yang ringan aja, pakai Notepad++. Nah, jadi teman-teman yang baru belajar bisa langsung dicoba aja di sini. Teman-teman bisa download Notepad++ versi terbaru dari link di sini ya. Tapi kita juga sediain. Nah, di sini ada Notepad++ juga. Jadi teman-teman bisa langsung ikuti step-step untuk melakukan instalasi saja sampai dia muncul berupa text editor ini. Tapi nanti kita prakteknya yang kita gunakan terlebih dahulu adalah SAM MySQL kita. Kita kembali lagi, kalau sudah selesai kita kembali ke project tadi. Kalau kita buka uang kas V2, ini file PHP-nya kita taruh dalam Android project ya. Nah, di sini ada PHP, ini PHP yang kita gunakan, ini adalah .sql, ini database. Jadi kalau mau open project maka database-nya sudah kita sediain. Nah, kita di sini tinggal melakukan import saja. Yang pertama kita lakukan, kita buat database-nya, create database uang kas. Kemudian kita lakukan import. Nah, ini ya, file. Kita tarik dia. Sudah muncul di sini last day uang kas SQL. Baru kita kirim. Kita sudah memiliki data transaksi berikut dengan contohnya ya. Ada contohnya juga. Nah, di SAM kita buka. Ini kan file folder SAM saya ditaruh di D. Teman-teman kalau default nanti ada di C. Terserah sih, yang penting cari folder SAM terus cari htdocs. Htdocs ini ya, htdocs terus dibuka. Nah, kita buat di sini. Saya buatnya sama ya, uang kas. Ini teman-teman terserah bukanya nanti seperti apa. Terus cara bukanya uang kas ini nanti kalau dari browser localhost
uang kas. Nah, ini kan masih kosong tadi kan. Jadi kira-kira bukanya seperti itu. Jadi kalau kita sudah online, ini maksudnya uang kas ini nama domain kita. Misalkan domain saya Irsyad gitu kan. Atau nama domain saya adalah lastday, maka lastday.com/uangkas. Nah, jadi kira-kira nanti keterangan untuk gambaran ketika dia masuk ke shared hosting seperti itu. Kita sudah buat uang kas, maka kita tinggal pindahkan. Ini ya. Kita copy aja. Nah, kita buka bagian connection di sini. Menggunakan Notepad++ yang tadi sudah di-install. Nah, di sini ada DB uang kas, berarti sudah benar. Nah, kalau kita refresh lagi, nah kita sudah memiliki file PHP. Selanjutnya, kita open project yang sudah kita ekstrak tadi. Dari Android Studio, kita klik file di sini, open. Bisa open, langsung open. Nah, atau kita close dulu. Kalau teman-teman khawatir laptopnya berat, itu project yang pertama bisa kita close terlebih dahulu biar tidak terlalu berat. Maka di open lagi dari sini. Saya taruh di desktop. Nah, ini ada uang kas V2. Baru di open. Kemudian ditunggu. Kalau proses sudah selesai, kita langsung buka bagian expand ya. Di expand pada bagian app. App Java. Nah, di folder paling atas ini ada 1 2 3 paling atas dibuka. Nah, ini ada helper. Terus masuk ke bagian config. Nah, di sini tempat kita menaruh URL. Di paling atas ini kita akan menggunakan localhost atau local data atau data yang barusan kita import, database yang barusan kita import. Tapi kita di sini di lastday sudah menyediakan untuk demo yang sudah versi online. Ini ya. Nah, jadi link ini tinggal dibuka. Kalau tadi kan posisinya gini. Nah, yang di atas di komen dulu, yang di bawah komennya dibuka. Nah, berarti kita di sini langsung menggunakan HTTPS demo lastday.com uang kas. Kita juga sudah menaruh PHP di hosting kita untuk teman-teman lakukan demo. Jadi untuk menggunakan ini, teman-teman langsung di run saja. Nah, maka ini mengambil data kita yang sudah online ya. Ini cuma untuk melakukan tes apakah project kita sudah berjalan dengan normal. Kalau sudah normal, baru teman-teman nanti gunakan yang ini. Kalau ini kan kita ngambil IP address atau sederhananya dia mengambil localhost/uangkas. Cuman kalau dari Android kita harus menggunakan IP address. Nah, kita sudah berhasil melakukan run. Kita juga menggunakan di sini intro untuk slider adapter, untuk slider image. Kira-kira seperti ini nanti. Kita akan membuat ini dari awal nanti. Nah, ini tampilannya. Dia mengambil data dari demo lastday.com/uangkas. Jadi dia mengambil data yang sudah online. Itu mengambil demo kita. Ini kalau mau dicoba teman-teman di copy ya, seperti apa sih datanya itu bisa kita lihat melalui browser. Uang kas list. Nah, ini ya, ini kira-kira tampilan datanya kita yang barusan kita tampilkan di aplikasi Android. Ini data online, kita upload sebagai contoh saja. Nah, berikutnya bagaimana cara kita untuk mengambil data yang barusan kita import. Nah, pertama kita buka command prompt atau CMD kita. Di sini kita ketik ipconfig. Nah, kita dilihat di sini wireless Wi-Fi IPv4 192.168.1.3. Ini ya, IPv4 address 192.168.1.3 ya. Ini yang wireless line adapter Wi-Fi. Kemudian saya buka di sini. Ini sudah benar sih, karena kan ini settingan dari PC yang
kita pakai. Jadi 192.168.1.3. Nah, ini cocokkan dengan teman-teman, bener enggak kan gitu kan. Nanti kalau bener, dia sama halnya seperti kita membuka localhost sebenarnya. Kalau kita copy terus kita buka, nah dia tampilannya sama kayak gini. Nah, kalau berhasil berarti ya bener, kira-kira gitu. Terus kalau sudah, maka kita run. Nah, dia sudah berhasil menampilkan data ya. Di sini dia menggunakan list view. Dia juga bisa menggunakan filter. Filter untuk versi 2 dia menggunakan date range picker ya. Nah, date range. Nah, terus melakukan edit. Biasa editnya sama seperti tadi. Untuk penambahannya kita menggunakan view pager dengan menggunakan tab layout. Nah, ini pemasukan dan pengeluaran. Untuk hapusnya masih sama kayak tadi dengan melakukan konfirmasi. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti untuk video awal kita akan mulai dengan bagaimana cara membuat database, menambahkan tabel pada database, dan juga bagaimana mengatur kolom dan juga menambahkan data menggunakan query atau perintah-perintah SQL di video selanjutnya setelah ini.